Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini mau sedikit bertanya atau curhat juga nih ya. Jadi saya punya teman nih Pak Ustadz, punya kenalan ya. Itu sudah 3 kali ditinggal istrinya Pak Ustadz. Tapi teman saya ini selalu memaafkan ya Pak Ustadz, memaafkan gitu. Nah ini yang terakhir ini, beliau ini agak ragu, bimbang dan ragu gitu Pak Ustadz ya, karena sudah sekian kali ditinggalkan, padahal teman saya ini ya dia ya bekerja gitu Pak Ustadz, mencari nafkah lah untuk menghidupi. Ditinggal lari maksudnya pergi dengan laki lain? Pergi dengan laki-laki lain. Iya, kan biasanya yang tergoda itu bukan wanita ya. Nah, kasusnya seperti itu Pak Ustadz. Nah ini teman saya juga bimbang dan ragu nih sekarang ini. Untuk apa? Menerima kembali atau melepaskan dan bagaimana ini? Nah, ini Pak Ustadz, ini mohon sedikit arahan Pak Ustadz. Mudah-mudahan teman saya ini jadi tidak salah nanti di hadapan Allah Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau udah 3 kali ditinggal sama istrinya dan yang tergoda ini yang perempuan. Iya, ditinggal ke laki-laki lain. Sekarang pertanyaan saya, kalau biasanya yang tergoda kan laki-laki sebagian besar ya. Nah itulah klopnya gitu. Jadi kalau laki-laki tergoda itu ya bisa dengan istrinya orang lain. Jadi gini, memang di dalam Islam itu diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pemaaf, termasuk diajarkan oleh Rasulullah itu menjadi pemaaf. Seseorang itu diajarkan menjadi pemaaf. Memaafkan orang lain itu lebih mulia daripada membalas, walaupun membalas itu boleh ya, gitu ya. Pokoknya kamu dipukul, balas mukul, tidak lebih dari pukulan itu. Pukul sekali ya kamu sekali, balasnya masih boleh, tapi lebih disukai oleh Allah Ta'ala itu kamu itu sabar. Sabar itu istilahnya itu tidak membalas, tidak diam gitu ya, tidak membalas lah istilah. Tahu tapi tidak membalas itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau mamanya perempuannya selingkuh, dia membalasnya dengan selingkuh, nah ya nggak boleh juga. Kan gitu ceritanya. Itu beda masalah ini. Kan beda masalah antara mukul dengan selingkuh itu kan. Betul. Kan Allah masih boleh membalas dengan setimpal kan gitu. Betul. Kamu kok kamu selingkuh kenapa? Lah istri saya selingkuh kan gitu ya. Ya bukan yang itu mah nggak boleh istilahnya ya. Jadi kalau seperti temenmu tadi, dia udah kerja keras setiap hari mencari rezeki dari Allah Ta'ala, kemudian istrinya sudah 3 kali meninggalkan dia, dan 3-tiganya hanya persoalannya satu, selingkuh dengan laki-laki, dan laki-lakinya tetap aja 1 atau 2 itu aja. Umpama, ini hanya umpama, saya nggak tahu ya. Nah kalau sudah 3 kali sebenarnya sudah cukup untuk dimaafkan. Sama seperti talak itu, kalau udah 3 kan nggak boleh ya. Sama seperti itu. Jadi pada saat mamanya istrinya meninggalkan dia, kasarannya istrinya itu minggat dengan laki-laki lain, tidak ngomong, tidak ini, HP dimatikan. Tapi maaf Pak Ustadz, ini lucunya teman saya ini udah pisah ya, ditinggal, diminggat itu istrinya. Satu ketika istrinya WA minta dikirimin duit. Nah, ini saking baiknya nih teman saya itu, duitnya dikirimin Pak Ustadz. Tapi habis itu nanti yang perempuan matikan HP lagi, nggak usah dihubungin itu. Ini yang beruntung yang mana nih kalau ini? Jadi memang berarti si wanita itu sudah punya pola tidak baik
kepada suaminya. Dia punya pola tidak baik istilahnya. Jadi si suami harus mulai paham bahwa 3 kali talak itu sebenarnya sudah selesai. Nah ini kan bukan talak memang, tapi ini 3 kali memaafkan dari kesalahan yang selingkuh dengan laki-laki. Nah pertanyaan saya, kalau namanya selingkuh kemudian HP dimatikan, pertanyaan saya gini tuh, emang selingkuh kamu itu hanya ngelencar aja, lihat jalan yang lobang, kemudian makan di situ bakso atau gado-gado seperti itu aja? Kira-kira pertanyaan saya gitu aja. Enggak gitu berarti Pak. Gimana? Hidup berdua lah seperti berbuat yang asusila. Ya itu. ya. Jadi intinya tetap dia akan melakukan perbuatan seperti halnya suami istri. Ya, kira-kira. Nah, kalau sudah seperti itu sekali dia dimaafkan, kemudian dia balik diterima sama si suami, kemudian berapa bulan atau tahun diulangi lagi, laki-lakinya sama seperti itu, kemudian minta maaf lagi balik, dimaafkan, kemudian yang berikutnya itu ya seperti itu. Nah hal seperti ini itu bagi saya ya cukuplah, 2 kali memaafkan itu sudah cukup insya Allah sebagai seorang muslim. Jangan sampai kamu sebagai imam itu dilecehkan istilahnya. Kalau seperti teman saya itu kira-kira apa enggak kok dipelet dia sama istrinya itu Pak Ustadz? Kok dia mau luluh gitu ya kira-kira memaafkan itu Pak Ustadz? Gimana ya? Jadi belum sama, sampai ke saya juga nggak tahu ya. Sama umpamanya seperti ini nih, umpamanya kamu berbuat baik nih, istrimu ngambek, kamu turutin, terus kalau ngambek kamu turutin, itu kalau saya tanya, kamu kepelet nggak sama istrimu gimana? Kamu jawabnya gimana nih? Bisa aja kepelet. Lah ya itu kan gitu. Jadi kayak kasihan yang berlebihan itu jadinya tuh Pak Ustadz ya. Kasihan yang berlebihan itu kan nggak ngerti, bisa aja di dalam pikiranmu atau hatimu itu ini kan istriku. Iya. Atau kamu takut sama istrimu. Bisa. Atau kamu dulu sering berbuat salah. Bisa. Yang mana ya kira-kira yang bisa kamu pilih? Bisa 2, 3, bisa. Atau 3-3-nya? Bisa yang kedua dan ketiga. Nah, yang kedua dan 1, 2, 3 benar. Nah, 1, 2, 3 benar gitu ya sih. Nah, iya. Tapi kan nggak bisa dikatakan kamu kepelet. Nah itu kan kasusnya yang ketiga itu tadi Pak Ustadz tadi. Tapi ini nggak kepelet itu namanya. Ini kan bicara yang normal ya Pak Ustadz. Jadi dia memaafkan 2 kali insya Allah sudah cukup. Ya sama seperti umpamanya si laki-laki selingkuh sekali dimaafkan sama istrinya, selingkuh lagi 2 kali dimaafkan, selingkuh lagi ketiga kali ketahuan beneran nih. Nah ini saya masih bilang masih untung loh istrinya itu masih terima. Untung tuh berarti kan. Untung ini sih. Kalau mamanya laki-laki itu teman saya bilang untung kamu itu. Jadi boleh ngasih, boleh seperti itu. Iya. Insya Allah boleh. Jadi silahkan aja dibereskan persoalannya semuanya mas. Boleh aja. Jadi kalau baru persoalan sekali bisa kita tidak bolehlah maafkan. Nah, siapa tahu dia memang khilaf kan gitu. Iya. Kalau 2 kali khilaf tapi jengkeli. Kalau 3 kali itu udah sebel. Nah itu kalau mamanya udah gitu itu biasanya kalau yang suaminya yang selingkuh istrinya itu udah ini yang berikutnya bisa aja ini. Udah begitu. Kalau kita tarik ke belakang Pak Ustadz ya, itu situasi yang seperti itu seorang suami ditinggal minggat sama istrinya dengan laki-laki lain, kalau ditarik ke belakang secara akhlak itu ada nggak hubungan dengan akhlak yang salah di masa lalu itu Pak? Bisa aja si temenmu laki-laki itu dengan orang tuanya dulu itu jengkel aja, marah terus dulu. Oh gitu ya. Karena bisa aja dia merasa tidak diopeni itu diapanya? Diperhatikan? Tidak di openi itu kan bukan diperhatikan, tidak diopeni. Ya, jadi orang tuanya menurut temenmu itu tidak bertanggung jawab. Menurut temenmu menelantarkan gitu ya, menelantarkan menurut temenmu sehingga dia itu jengkel terus sama orang tuanya. Gitu ya. Bisa aja seperti itu sehingga dia akhirnya karena dia jengkel dengan orang tuanya merasa dia itu ditelantarkan, dapatlah istri yang seperti itu.
Tapi kalau memang dia pada waktu itu dia sudah mulai tertib sholatnya, ibadahnya tertib dan sebagainya, mulai dia tertib beneran, begitulah istrinya begitu, itu malah yang ketiga. Jadi sudah cukup istilahnya. Yang penting dia tetap istiqomah beribadah pada Allah Ta'ala, sholat, baca Quran, dengerin kajian, dengerin persoalan-persoalan hidup yang solusinya ada di jalan Allah terus menerus. Nah itu insya Allah memang dia diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk berpisah dengan istrinya yang hobinya minggat dengan laki-laki lain seperti tadi. Sehingga siapa tahu nanti temenmu kalau sudah bismillah, memang ini memang harus saya lakukan ya Allah, karena begini terus akan rusak. Karena bisa aja anaknya tahu loh, itu bisa aja anaknya tahu. Karena namanya istrinya minggat, mamanya berapa bulan mamanya kan begitu, anaknya kan tahu. Iya, nanya dia. Nah, iya. Mana ibu Pak? Nah iya kan tahu. Jadi kalau memang temanmu seperti itu tadi, ya insya Allah bolehlah dia mengembalikan istrinya kepada orang tua. Boleh enggak itu misalnya saya nih, misalnya nih Pak Ustadz, kasih tahu teman saya pisah aja, boleh nggak itu seperti itu Pak Ustadz? Kalau kamu bilang pisah, itu harus punya dalil gitu Pak Ustadz? Ya harus punya bukti untuk pisah. Ya. Jadi kalau kenapa saya tadi cerita, kan memaafkan itu boleh, dianjurkan, tapi nalak itu kan cukup 2 kali, yang ketiga kali kan ceraikan gitu. Sudah bisa, sudah nggak bisa, sudah ketiga kali itu sudah tidak bisa, rujuk itu sudah tidak bisa, sudah otomatis menurut syariat. Ya gitu, makanya maafkan itu maksimum ya sudah 3 kali itu cukup. Yang berikutnya enggak apa-apa, insya Allah enggak salah kok, tapi kan jelas dasarnya, dikasih tahu, nanti kalau udah paham hatinya kan tenang. Jadi dia kalau memang dia tetap istiqomah ada di jalan Allah, nanti Allah akan menitipkan jodoh. Insya Allah ya. Nah, kalau mamanya dilihat dari kenapa dia seperti itu, ya bisa aja dia dari orang tuanya dulu dia jengkel sama orang tuanya, sehingga ketemunya ya pasangannya ya jengkelin sebenarnya. Normal aja, normal aja. Begitu. Insya Allah ada nggak orang yang dia itu baik dari dulu kemudian ketemu wanita yang tidak baik? Ada. Itu kenapa? Itu Allah ngetes saja imannya orang baik itu. Tapi tetap nanti akan pisah. Biasanya begitu. Nanti itu akan pisah. Jadi tidak selamanya yang jelek ketemu jelek ya Pak Ustadz, yang baik bisa ketemu jelek. Kalau memang dia baik beneran, dia akan gitu. Dia akan pisah. Paling tidak itu pisah badan lah. Mati maksudnya. Banyak yang harus dipelajari dalam kehidupan. Tapi kalau memang dilihat si pasangannya ini baik, dia masih manfaat, nah nanti Allah akan kasih jalan itu yang baik. Jadi bisa aja pasangannya itu selingkuh, begitu aja, atau bagaimana lah, saya ngerti ya, sehingga terselamatkan, sehingga terselamatkan. Iya, pasangannya yang nakalin malah minta pisah, seperti itu. Mungkin kejadian seperti temannya Patung nih. Bisa jadi ya, walau alam ya, bisa jadi. Bisa jadi karena memang temannya Tung tadi itu dia sudah mulai istiqomah baik, udah di ujian ketiga. Saya harapkan dia baik, saya harapkan dia menjadi baik. Karena dia teman saya, Pak. Iya. Kalau enggak, saya bahaya. Jadi intinya begitu ya, bagi sedulur beriman ya, belajar keluarga itu bukan tempat untuk saling ego, tidak boleh. Jadi dasarnya itu adalah agama, sehingga ada di keluarga itu apa ya, saling hormat, saling menghargai. Kemudian kalau ada masalah keluarga diselesaikan berdua, kan begitu ya. Insya Allah yang seperti itu Allah itu senang. Jadi bukan terus aku pengen lari-lari kan, nggak bisa seperti itu gitu loh maksudnya. Bukan jadi ladang amal, malah jadi ladang dosa. Ya insya Allah mudah-mudahan ini manfaat. Jadi jangan kehidupan berkeluarga itu untuk main-main. Ya, bagi istri ya jangan seperti yang diceritakan Tung tadi, nggak boleh. Bagi yang pria ya belajar janganlah ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.
Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.